Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 akan menjelaskan permasalahan yang ada di masyarakat dengan judul pemborosan sisa nasi food waste rumah tangga dan UMKM. Baik, kita lanjut. Tingginya volume sisa nasi di masyarakat, khususnya dari rumah tangga dan pelaku UMKM kuliner, menjadi permasalahan lingkungan dan ekonomi yang belum tertantangi secara optimal. Kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan pangan menyebabkan sisa nasi berakhir sebagai limbah. Padahal memiliki potensi untuk diolah menjadi produk yang bernilai jual. Kondisi ini membuka peluang lahirnya inovasi technopreneurship berupa pengolahan sisa nasi menjadi kerupuk sebagai solusi berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu berdasarkan fakta di lapangan. Jadi sisa nasi masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di berbagai tempat. Di banyak rumah tangga, warung makanan, usaha kering, dan hingga pesantren, nasi bisa hampir selalu dibuang setiap harinya. Hal ini terjadi karena nasi yang sudah dingin atau mulai banyak dianggap tidak layak konsumsi. Padahal, tanpa pengolahan lebih lanjut, nasi bisa langsung berakhir sebagai limbah. Akibatnya, limbah nasi menimbulkan bau yang tidak sedap, menambahkan volume sampah organik, dan saat dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah sisa nasi bukan hanya soal kebiasaan individu, tetapi sudah menjadi persoalan lingkungan yang nyata dan perlu ditantangi dengan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan. Tingginya produksi sisa nasi harian. Pada halaman ini saya ingin jelasin bahwa sisa nasi sebenarnya berasal dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, nasi hampir selalu disajikan dalam jumlah yang berlebihan. Ada anggapan bahwa lebih baik sisa daripada kurang, sehingga memasak ataupun membeli nasi berlebihan dianggap hal yang wajar. Masalahnya, karena sisa nasi ini muncul setiap hari dan biasanya dalam jumlah kecil, banyak orang yang menganggap tidak signifikan. Padahal jika dikumpulkan dari banyaknya rumah tangga dan pelaku usaha kuliner, volumenya menjadi sangat besar dan berdampak serius bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu normalisasi perilaku membuang makanan. Kebiasaan membuang sisa nasi lama-kelamaan menjadi suatu yang dinormalisasi di masyarakat. Jadi akibatnya pemborosan makanan terjadi secara sistematis dan terus berulang-ulang. Nah, kesadaran terhadap nilai pangan pun jadi semakin menurun karena sisa nasi dianggap sebagai akhir dari siklus konsumsi. Bukan sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Perilaku ini bahkan diwariskan secara turun-temurun jarang dikritisi di lingkungan sosial kita. Membuang sisa nasi belum dianggap sebagai masalah etis maupun lingkungan, sehingga tidak ada tekanan sosial untuk mengubah kebiasaan tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu tentang beban terhadap sistem pengolahan. Sisa nasi ini termasuk ke dalam kategori sampah organik basah yang sulit ditangani ketika bercampur dengan sampah lain yang mengakibatkan pertama, terjadinya mempercepat pembusukan, kedua, memicu bau dan hama, yang ketiga, meningkatkan biaya pengelolaan sampah. Nah, di tempat pembuangan akhir atau TPA, pembusukan sisa nasi ini berkontribusi pada pencemaran udara, tanah, dan memperparah krisis lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Selanjutnya, sebagai paradoks nilai pangan. Ironisnya, nasi memiliki nilai simbolik dan kultural yang tinggi sebagai sumber kehidupan, namun dalam praktik sehari-hari justru menjadi komoditas yang paling mudah disia-siakan. Paradoks ini menunjukkan adanya jarak antara nilai moral pangan dan perilaku konsumsi aktual masyarakat yang kurang baik. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, secara keseluruhan, sisa nasi bukan sekedar limbah makanan, melainkan akumulasi kebiasaan konsumsi berlebih, minimnya kesadaran nilai pangan, keterbatasan sistem pengolahan, beban lingkungan yang terus meningkat. Nah, masalah ini bersifat struktural, kultural, dan berulang, sehingga menjadi isu yang urgen dan untuk
dikaji secara serius. Oleh karena itu, kelompok 13 mengambil tema ini. Masalah ini bukan hanya isu sosial, tetapi juga tantangan sistematik yang belum dijawab secara efektif. Ketika sebuah masalah terjadi setiap hari dalam skala besar dan berdampak luas, disitulah ruang bagi technopreneurship untuk hadir. Bukan sekadar menciptakan produk, tetapi membangun nilai, mengubah pola, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.